Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Elsifa, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Elsifa tetap dalam keadaan sehat dan juga penuh berkah ya. Nah, kali ini balik lagi bareng aku Akila Rahma di program Taksal Elsifa Radio bersama Institut Ashifa. Nah, karena di kesempatan kali ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik ya, terutama buat sahabat Elsifa yang lagi galau nih buat milih jurusan kuliah gitu ya. Jadi kita bakal lebih mengenal lagi nih, lebih dekat lagi sama program studi unggulan di Institut Ashifa. Nah, kali ini juga Akila nggak sendirian ya di studio ini, udah hadir bersama narasumber spesial yang kita nih bakal mengupas gitu ya, bakal ngobrol bareng kita, yaitu Ibu Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Ashifa. Gimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kemarin kita udah sempat bahas tentang Institut Ashifa nih ya, Bu, Mhm. secara umumnya. Nah, sekarang kita mau kayak lebih fokus ke prodinya gitu. Dan sebenarnya di prodi, Ilmu Quran dan Tafsir ini mahasiswanya itu belajar apa sih? Kan kayak banyak tuh biasanya calon mahasiswa yang, kayak ragu-ragu gitu buat, memilih jurusan ini gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya atas Mhm. kesempatannya, atas pengalaman berharganya bisa sharing-sharing di sini. Kalau tadi pertanyaannya prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu belajar apa saja sih? Nah, mungkin ini, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi sebelumnya, ada prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu memang prodinya bukan ilmu Al-Qur'an dan tafsir, Mmm, tapi memang prodi tafsir hadis. Nah, setelah ada surat keputusan dari Dirjen Pendis tahun 2012 tentang pemetaan program studi di perguruan tinggi agama Islam, nah baru jurusan tafsir hadis ini membelah, mmm, menjadi prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir dan juga prodi ilmu hadis, seperti itu. Nah, untuk prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir sendiri mempelajari apa saja? Tentu dari nama prodinya aja udah ilmu Al-Qur'an dan tafsir iya. ya, gitu. Secara utamanya atau secara fokusnya memang, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari, seputar sejarah Al-Qur'an dan keilmuan lainnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Begitu pula dengan tafsir. Namun, di samping itu juga, mahasiswa prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir tidak hanya belajar 100% tentang tafsir Tafsir. gitu, tapi memang mereka Mhm. juga diberikan, mata kuliah pendukung lainnya, seperti ada ilmu kalam, kemudian ada ilmu dakwah, ada juga untuk penguatan penelitiannya ada metode penelitian Al-Qur'an gitu, bahkan ada juga entrepreneurship-nya Mmm, gitu. Jadi untuk mahasiswa prodi IAT ini memang bukan hanya mempelajari belajar Al-Qur'an Al-Quran dan tafsir gitu. saja, Iya, begitu. betul. Tapi biasanya ada juga nih yang sering bertanya-tanya gitu Mhm. ya, biasanya karena nggak tahu prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, kira-kira apakah itu cuma, belajar tafsir aja, menghafal kayak intinya karena Al-Quran gitu, jadi harus menghafal dan belajar bahasa Arab gitu atau gimana? Oke, kalau untuk, prodi ya tadi disampaikan ya, Mhm. prodi, mungkin saya singkat aja prodi IAT Iya, begitu ya. prodi IAT. Prodi IAT itu, secara utamanya memang kita, mewajibkan mahasiswa itu tadi bisa membaca Al-Qur'an, bisa punya hafalan Al-Qur'an, kemudian bisa paham terhadap tafsir, tapi juga tadi, ada beberapa keilmuan lain atau skill-skill yang lainnya yang memang kita ajarkan juga kepada mahasiswa gitu. Mmm, Jadi dari mata kuliahnya, tidak semuanya tentang berbau tafsir tafsir. gitu, tapi juga ada tentang entrepreneurship-nya karena Mhm. kan, mahasiswa prodi IAT juga lulusannya, tidak semuanya menjadi guru Quran ya, Mhm. tetapi juga kita bekali dengan, keilmuan tentang kewirausahaannya, Oh. seperti itu. Oke. Dan kan kalau misalkan dilihat tuh banyak ya, jurusan keislaman kayak, ilmu hadis tadi, Mhm, perpecahan dari ilmu Al-Quran tafsir ya, hadis. tafsir hadis. Terus ada juga, tentang sejarah dan kebudayaan Islam, tentang akidah dan filsafat Islam juga ada. Mhm. Kira-kira apa sih yang membedakan prodi IAT sendiri sama, prodi yang lainnya gitu? Oke, setiap
prodi itu, ada fokus ya, Mhm. ada kefokusan tersendiri. Kalau untuk prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atau prodi IAT, ya tentu fokus utama atau objek pembelajaran atau perkuliahannya memang lebih banyak bobot kajiannya tentang Al-Qur'an dan Tafsir. Mhm. Di prodi keislaman apakah tidak belajar Al-Qur'an ataupun tafsir? Belajar, hanya saja mungkin bisa dijadikan sebagai prodi Mmm. maaf, mata kuliah pendukung, Mhm. begitu. Jadi bukan menjadi, mata kuliah atau, fokus utamanya, gitu. Seperti Mmm. tadi ya, akidah filsafat, kemudian sejarah peradaban, ya bisa jadi mereka fokusnya lebih cenderung pada sejarahnya, begitu. Tapi Oh. kalau prodi, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, ya tentu fokusnya tadi pada pembelajaran Al-Qur'an maupun tafsir, gitu. Berarti kalau misalkan kita ngelihat di, apa ya, di Institut Ashifa gitu, Mhm. kayak kenapa sih harus memilih, prodi IAT di Institut Ashifa gitu kan biasanya, apa ya, banyak yang, calon mahasiswa tuh mikir, "Kenapa sih aku harus ke sini?" Nah, Gitu. oke. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Iya. Karena memang, ya menjadi pertanyaan dari masing-masing calon mahasiswa Iya. ataupun mahasiswa itu Iya. sendiri, begitu. Nah, sebelum masuk ke, mungkin ini masuk ke keunggulan Iya, ya, yang keunggulan. ditawarkan dari prodi IAT di Institut Ashifa bagi calon mahasiswa yang mau mendaftar di Institut Ashifa. Nah, tentu kita harus melihat dulu profil lulusan. Mmm. Jadi profil lulusan yang nantinya, mahasiswa ataupun lulusan dari prodi IAT ini, kalau secara profil lulusannya kita ada 3. Yang pertama yaitu adalah mufasir pemula, Mmm. yang kedua itu adalah, asisten peneliti atau akademisi, Mhm. dan yang ketiga itu praktisi sosial keagamaan. Nah, praktisi sosial keagamaan di dalamnya ada yang menjadi guru Quran, Mhm. ada yang menjadi Iya. musrif-musrifah ya gitu, kemudian ada juga, yang menjadi, mungkin dai-daiyah Iya. gitu ya, pengelola Mhm. pesantren, kemudian pengelola rumah Quran dan sebagainya gitu. Nah, dari, profil lulusan ini sehingga akhirnya kan melahirkan capaian Mhm. pembelajarannya. Jadi mata kuliah yang diajarkan tentu itu untuk mendukung profil lulusan gitu. Nah, keunggulan dari prodi IAT kalau saya boleh sebutkan mungkin salah satunya, di antaranya ada 4 Mmm. gitu. Yang pertama itu adalah, prodi IAT ini punya distingsi, punya kekhasan Mmm. gitu. Jadi setiap prodi pasti punya Punya, iya, kekhasan, ciri betul. Jadi, khas. ciri khas dari prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Ashifa itu adalah, mahasiswanya dibekali tafsir tematik. Mmm. Keilmuan tafsir tematik dan ilmu qiraat. Iya, bener Iya. bener. Yang bobotnya lebih banyak Iya. kan dibandingkan, mata kuliah yang lainnya Mhm. gitu. Karena memang diharapkan mahasiswanya, lulusannya itu setidaknya, punya bekal gitu ya, sebagai seorang dai-daiyah mungkin nanti, Mhm. tafsir tematik itu sangat bermanfaat gitu, apalagi dengan isu-isu sekarang Iya, ya, banyak begitu. isu. Nah, kemudian, ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat ini juga, mahasiswa prodi IAT itu dibekali dengan ya tadi, ilmu qiraat, pembacaan Al-Qur'an yang mungkin taunya hanya satu qiraat, Mhm. nah Bener. kemudian diberikan, eee, pemahaman ataupun diberikan ilmu, Mhm. imam qiraah yang Iya. lain, seperti itu. Nah jadi, yang pertama adalah memiliki distingsi atau kekhasan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i dan ilmu qiraat. Nah yang kedua itu adalah program tahfidnya. Mmm. Nah, program tahfidz yang menjadi syarat kan, syarat, kelulusan dari mahasiswa IAT itu sendiri. Mhm. Karena memang dari prodi yang ada di Institut Ashifa, prodi, IAT ini kan merupakan prodi pertama ya, Iya. prodi pertama dan, program studinya ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Jadi Mhm. untuk, syarat kelulusan hafalannya pun memang itu lebih besar ataupun lebih banyak dibandingkan prodi yang Yang lain yang lainnya. ada di Mhm. Institut Ashifa gitu. Nah, untuk, tadi mencapai hafalannya, maka kita ada program tahfidz yang kita berikan selama per semester Mmm. gitu. Jadi per semester mahasiswa ada, ada target Mhm. hafalannya Oke, ya, paham. yang diberikan dari semester 2 sampai semester Nah. 6, gitu. Nah yang ketiga ada,
program bahasa yang intensif, Mmm, ya, mhm. itu juga sama. Jadi kalau di, prodi IAT di kampus lain mungkin bahasa Arab itu hanya diberikan 4 semester atau 3 Iya. semester gitu. Tapi kalau di prodi IAT di Institut Ashifa ini sampai 6 semester, Oh, gitu. iya bener sih gitu. Ya, jadi, ini untuk apa, untuk menunjang Iya. mahasiswa yang tadi mungkin secara kemampuan bahasa Arabnya belum mahir Mhm, gitu betul. sehingga nah ini strategi kita agar mahasiswa khususnya prodi IAT ini bisa, pemahaman bahasa Arabnya ya tadi meningkat gitu. Karena Mmm. Al-Quran juga kan bahasa Arab gitu Nah ya, jadi betul, jadi ya harus paham bahasa iya Arab walaupun bener, mungkin tidak jago ya, tidak iya, mahir, tidak sampai, eee, levelnya fasih, tinggi heeh. gitu, tetapi setidaknya paham dasar dan bisa paham terhadap, tadi, kitab-kitab yang mungkin berbahasa Arab. Mhm, Kemudian yang keempat mungkin dari segi lingkungan ya, oh, lingkungan yang sangat Islami berpengaruh gitu ya? betul, yang sangat Islami itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter Mhm, gitu, ataupun kenyamanan dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu di antaranya ya keunggulan dari atau yang bisa kita, nilai plus tawarkan betul, gitu nilai ya, plus dari, prodi prodi IAT IAT, yang ada di Institut Ashifa mhm. gitu. Kalau boleh tahu kira-kira target hafalannya berapa nih untuk Kalau mahasiswa? kalau target hafalan itu setiap mahasiswa itu 10 juz. Itu sampai lulus? Betul, Oh, sampai sampai lulus 10 juz. Tapi kalau sudah punya mhm, hafalan 30 juz ya mungkin itu nilai plus ya, mmm. gitu. Nilai plus dari mahasiswa itu sendiri. Tapi berarti tiap semesternya harus mencapai, target berapa? Kalau, untuk capaian per semesternya itu berarti 2 Oh 2, juz, ya, 2 juz. Jadi dari semester 1 mahasiswanya diajarkan tahsin dulu, mhm, tajwid gitu ya, mmm, kemudian baru nanti, semester 2 itu sudah mulai, hafalan gitu. Dari mulai, hafalan juz terakhir gitu, iya, karena kan itu yang lebih mudah mudah, dulu iya, ya mhm, gitu, untuk melatih pembiasaan mahasiswa itu sendiri, mmm, apalagi mahasiswa yang mungkin baru menghafal, iya bener, gitu. Jadi kayaknya juz, 29, 30 itu yang paling mudah, mudah gitu ya. betul. Terus kalau misalkan sekarang kita ngelihat ke realita gitu zaman Mhm, sekarang kayak karena kan apalagi generasi sekarang itu kayak lebih milih kayak apa ya, jurusannya itu lebih ke informatika, mhm, teknologi gitu-gitu. Apa ya, jadi kenapa sih hari ini tuh kayak penting banget justru buat mempelajari Al-Quran gitu? mhm. Kalau saya ambil mungkin ada 2 hal ya. Mhm, Yang pertama yaitu adalah, eee, karena sekarang itu akses informasi, mhm, perubahan sosial mhm. itu sangat cepat. Iya bener, bener bener. Apalagi dengan adanya, perkembangan digital Iya, yang, siapa bisa akses kapan saja AI gitu. gitu ya. Iya gitu. Eee, jadi kalau generasi kita atau generasi muda itu tidak dibekali, keagamaan yang kuat, tidak dibekali pemahaman Al-Quran yang kuat, itu mereka bisa saja, tadi informasi yang didapatnya itu bisa langsung, ditelan mentah-mentah, Iya sih gitu. bener bener. Padahal Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup ya, Iya, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk gitu. Bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tidak paham terhadap isinya, gitu. bener. Karena pada faktanya, generasi kita tuh banyak yang bisa membaca Al-Quran gitu, tapi ya tadi untuk pemahaman isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri, Kurang nah iya. itu jadi harus, memang betul-betul sebenarnya bukan hanya generasi muda ya, Iya, semua generasi semua itu generasi sih. harus paham atau harus memahami Al-Quran itu secara mendalam gitu. Jadi Al-Quran, itu ya tadi, karena memang perkembangan teknologi yang semakin Mhm, cepat, kemudian juga, karena perubahan sosialnya yang perubahannya itu semakin cepat juga gitu. Nah yang kedua, ini adalah, adanya krisis moral iya. gitu, pergaulan yang kita tidak bisa, membatasi Iya, langsung, harus ada tahapan-tahapannya gitu. Juga ada, ya tadi akibat informasi yang mungkin kita, tidak bisa saring, kita
menelan, Mhm. mentah-mentah gitu ya, termakan hoaks dan sebagainya gitu. Makanya dengan adanya, dasar kita memahami Al-Qur'an, ya diharapkan tadi generasi muda kita yang menjadi generasi penerus itu bisa punya akhlak yang baik gitu ya, akhlak yang bisa menjadi contoh untuk generasi selanjutnya, gitu. Berarti, dari ngelihat dari akhlak dan juga, apa ya, eee, percepatan media sosial sekarang gitu ya. Mhm, Karena emang kalau misalkan dilihat itu, apalagi, apa ya, sebenarnya kalau misalkan dilihat banyak gitu yang tertarik gitu sama untuk mempelajari tafsir gitu, mhm, tapi malah justru, akhlaknya itu nggak ada gitu, itu kira-kira mhm. gimana itu? Nah itu dia. Jadi, Allah itu kan me apa ya, berbicara atau berfirman di dalam Al-Qur'an Mhm, itu, bagaimana Al-Qur'an itu menjadi pedoman tentu ya contohnya seperti kita, punya undang-undang iya, ya, punya undang-undang, kemudian kita punya, pedoman, menjadi seorang warga mhm, negara, itu pun harus, tadi kita paham dulu terhadap isi undang-undang itu mhm, apa, gitu. iya, Nah makanya untuk tadi meminimalisir akhlak yang, mungkin, hari ini dikenalnya dengan degradasi moral ya iya, gitu. Jadi banyak, generasi muda kita yang secara, fisik dia kuat, tetapi secara mental dia lemah gitu. mhm, Makanya ya bener, tadi, Al-Quran itu hadir, dengan bukan hanya berbicara tentang ibadah saja. mhm, Tetapi juga berbicara tentang akhlak, iya, bener, berbicara tentang bagaimana, mengatasi permasalahan hidup gitu. Ya berarti, kenapa ada Al-Qur'an dan kenapa adanya tafsir. Nah, mhm. tafsir itu sebenarnya untuk membantu, seseorang bisa memahami Al-Qur'an itu sendiri, gitu. Berarti kalau misalkan mempelajari tafsir itu, tafsirnya yang dari zaman dulu itu ya? Maksudnya kayak mempelajari isu-isunya bukan cuma isu sekarang, tapi isu yang sebelum-sebelumnya atau gimana? Kalau berbicara tentang tafsir itu, memang ya tadi ada tafsir yang kita kenal dengan Mhm, tafsir klasik ya, mhm, tafsir yang dulu ditulis gitu, ada juga yang memang tafsir kontemporer yang lebih kontekstual. Artinya ketika menafsirkan ya melihat konteks hari ini seperti apa gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengkaji tafsir? Ya tentu tafsirnya bisa kita melihat tafsir yang klasik atau juga tafsir yang kontemporer hari ini. Ya kalau ingin melihat sesuai dengan, permasalahan hari ini, ya iya, tentu tafsir yang, relevannya itu adalah tafsir kontemporer relevan, gitu. Tapi tidak ada salahnya kita mengkaji tafsir-tafsir yang, klasik ya atau mhm. yang lama juga. Ya karena kan biasanya, ada yang kan misalnya kayaknya tafsir tentang Muhammad Quraisy kurang relevan gitu buat zaman sekarang, mungkin ada yang kayak gitu. Jadi akhirnya, membuat kita membatasi diri untuk belajar gitu, apa namanya, tafsir itu, gitu. Mhm. Nah, kalau untuk belajar, saya kira jangan, jangan membatasi ya, Mhm, gitu. Belajar apapun, ya yang penting ada dalilnya, ada pedomannya, gitu. Jadi itu, saya kira untuk tafsir-tafsir yang memang tadi, mungkin tidak relevan atau tidak cocok ya, mhm. bisa jadi kita mengkaji tafsir yang lain, karena tafsir itu kan banyak sekali Iya, gitu. bener, Jadi bukan hanya tafsir yang yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab atau mhm, kita kenal dengan tafsir dari Timur Tengah saja, tetapi juga ada tafsir-tafsir keindonesiaan yang mmm, mungkin secara pengaksesan, secara pembacaannya jauh lebih mudah kita baca, iya. gitu. Berarti ya, segala macam tafsir dari tafsir barat, tafsir Timur Tengah itu juga Mhm. akan dikaji di, prodi IAT di Institut Asyifa ini? Betul. Jadi untuk, tafsir itu sendiri memang ada mata kuliahnya, Mhm, nama mata kuliahnya itu, studi kitab tafsir. Jadi studi kitab tafsir, ada dari era klasik, pertengahan, kemudian kontemporer, dan selain itu juga ada tafsir keindonesiaan. mmm, Jadi, buat teman-teman mahasiswa nih ya, iya, jadi untuk
tafsir itu memang bukan hanya tafsir yang berbahasa Indonesia saja, mohon maaf, bahasa Arab Arab, saja gitu ya, tetapi juga ada loh tafsir yang berbahasa lokal gitu. Ya di antaranya ada yang berbahasa Indonesia gitu. Ada juga yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Jawa oke. gitu. Nah, makanya di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ini ya tadi mengkaji tafsir itu bukan hanya tafsir yang berbahasa Arab saja, tetapi juga ada tafsir yang, berbahasa Indonesia ataupun berbahasa lokal keindonesiaan. Biar lebih memahami lagi gitu ya. Betul, gitu. Biasanya kan, akan lebih mudah, akan lebih gampang lagi kalau misalkan kita, apa ya, apa ya, paham sama, apa yang sedang dibicarakan itu gitu. Mhm, Jadi betul. lebih bisa, apa ya, ya paham gitu Mhm, sama arti dari Al-Quran itu sendiri. betul. Oke Sobat Alsifa, mungkin tadi kita karena udah ngebahas ya tentang, eee, keunggulan apa aja sih di prodi ilmu Al-Quran ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan mahasiswa di Institut Ashifa sendiri, apalagi terutama di prodi IAT ini. Jadi jangan kemana-mana, penasaran kan? Tetap stay tune terus di 100,2 Alsifa FM, Radio Inspirasiku. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Masih di Elsifa Radio, hanya di 100,2 Elsifa FM dan masih bareng kita, aku Wakila Rahma dan di sini juga masih ada Bu Ella sebagai Mhm. Bu Prodi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Ashifa. Nah, kalau misalkan tadi kita udah, ngobrolin tentang value dan juga, pengenalan prodinya ya, dan sekarang kita lanjut nih bahas tentang gimana sih sebenarnya kehidupan mahasiswa, di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, jadi langsung aja nih, dari pengalaman kira-kira mata kuliah apa sih yang paling menarik, dan kayak paling diminati gitu sama kebanyakan mahasiswa? Oke. Untuk, mata kuliah ya, mata Iya, kuliah yang paling diminati pasti setiap, mahasiswa itu punya minat ataupun punya kecenderungan terhadap mata kuliah tertentu iya, gitu. Nah, mungkin yang paling sederhananya adalah, bisa dilihat dari tugas akhir mereka. mmm, Gitu, karena alhamdulillah kan prodi IAT ini, ada lulusan ya, iya, baru satu angkatan. angkatan, Nah, tahun kemarin, tahun 2025 itu baru, meluluskan, 104 mahasiswa, mmm, gitu, alhamdulillah alhamdulillah gitu ya. banyak banget nih. Dan, kalau dilihat dari keminatan ataupun dari, kebanyakan dari mahasiswa itu sendiri, ya memang banyak menelitinya tentang tafsir tematik. Gitu, tafsir tematik. Tetapi di satu sisi juga ada yang, mengkaji tentang atau yang minat terhadap ilmu qiraat, Mhm, gitu. Kemudian ada juga yang, minat ataupun yang, senang bahasa Arab iya gitu bener ya. bener, Jadi, setiap mahasiswa itu punya keunikan sendiri, sendiri-sendiri iya. gitu. Tapi di antaranya ya tadi, lebih mungkin kecenderungannya yang paling bisa terlihat ya, paling bisa terlihat itu adalah dari, eee, tugas akhir yang mereka kerjakan gitu. Walaupun itu bisa jadi karena ya itu yang lebih mudah Terpaksa, ataupun yang lainnya, tapi memang, di antaranya karena banyak mata kuliah tafsir tematik itu mhm, bobotnya lebih banyak, ya bisa jadi itu yang paling diminati, seperti itu. dan, kira-kira kan karena biasanya tuh, eee, mungkin mikirnya tuh kayak, ini tuh cuma baca tafsir aja gitu kan Mhm, mahasiswa tuh. Tapi kan sebenarnya ada proses buat mahamin tafsir itu. mhm. Dan kira-kira, apa ya, eee, kalau masuk prodi IAT ini apakah harus jago bahasa Arab dulu buat kayak baca tafsirnya gitu atau gimana nih? Mhm. Kalau jago banget Mhm, ya, kalau jago bahasa Arab banget mungkin, tidak mhm, tidak perlu ya. Maksudnya, yang paling penting itu adalah mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau belajar.
yang mau belajar, yang mau konsisten untuk, berkembang gitu, dan mau, meng-upgrade ya kemampuan bahasanya gitu. Makanya kenapa bahasa Arab itu diberikan, sebanyak 6 semester Iya. gitu. Itu untuk tadi, memberi apa ya, memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang memang di awalnya belum jago nih terhadap bahasa Arab gitu. Tapi kalau memang mahasiswa itu sudah punya kemampuan, keahlian bahasa Arab sebelum masuk prodi IAT, ya saya kira itu jadi poin plus Iya, ya. Jadi benar. mahasiswa tinggal, pengembangan keilmuan, atau bahasa Arabnya gitu. Dan kira-kira biasanya mahasiswa itu, memahami Al-Qur'annya lewat pendekatan apa ya? Lewat pendekatan maksudnya gimana? Maksudnya apakah harus belajar bahasa dulu ataukah, kan tadi seperti disebutkan juga ada yang belajar ilmu qiraat dulu Mhm, atau seperti apa? oke. Bahasa Arab itu kan ilmu alat ya, Iya. ilmu alat yang mana, apa, yang memang, kita perlu setidaknya untuk bisa memahami bahasa Arab itu Mhm. sendiri karena, agar kita bisa memahami Al-Qur'an, memahami kitab-kitab tafsir yang mungkin bernuansa atau tulisannya bahasa Arab gitu. Nah, tetapi kalau misalkan, harus dari mana dulu nih gitu ya, Mhm. ya tentu kita harus, kalau untuk, belajar Al-Qur'an ya kita belajar tahsin dulu gitu, Mmm. kita belajar tahsin dulu, kemudian ya tadi levelnya mungkin, sambil tambahannya menghafal gitu ya, dan tentunya ya dengan, belajar bahasa Arabnya dulu karena memang, tafsir-tafsir yang mungkin Timur Tengah Mhm. itu tafsirnya lebih banyak bahasa Arab. Tetapi ya jangan khawatir ada juga tafsir-tafsir yang memang, berbahasa Indonesia Mhm. bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan bahasa. Tapi kalau yang sudah bisa bahasa Arab gitu ya, ya itu menjadi poin plus mereka bisa paham terhadap Tas tafsir itu sendiri mhm. gitu. Nah ini, ada pertanyaan yang biasanya sering banget ditanyain buat apa mahasiswa buat memilih prodi gitu, kira-kira apa sih prospek kerja lulusan IAT ke depannya gitu? Ini pertanyaan bagus ya. Iya. Karena agar, apa, agar kita itu belajar di prodi IAT itu nanti ke depannya mau jadi apa Iya, gitu, mhm. biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah kalau, melihat prospek kerja dari prodi IAT itu sendiri ya, memang kan tadi secara profil lulusan itu ada mufasir pemula, Mhm. ada akademisi ya atau, asisten peneliti, kemudian ada juga praktisi sosial keagamaan. Yang mana, secara prospek kerja tentu, saya kira peluangnya sangat besar, Mhm. gitu. Bahkan bisa jadi kita membuka lowongan pekerjaan untuk Iya, orang lain benar gitu benar. ya. Jadi ada, menciptakan rumah Quran Mhm. gitu, kemudian atau menciptakan pesantren gitu ya, karena kita punya keilmuan atau punya, kemampuan dalam manajerial, lembaga Quran gitu. Sehingga untuk peluang-peluangnya ya tentu diantaranya adalah, lulusan IAT ini bisa menjadi guru Quran. Ya minimal guru tahsin gitu Mhm. ya. Kemudian ada juga, yang dia sudah punya hafalan, sekarang kan banyak ya, lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang, sudah Islam Iya terpadu gitu iya ya, benar. SDIT, SMPIT, kemudian SMAIT gitu, yang Berbasis tentunya Quran. betul, Mhm. itu sangat menjadi peluang Mhm. bagi, lulusan prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, apalagi dia sudah dibekali dengan hafalan Qur'annya, dibekali dengan pemahaman tafsirnya Mhm. gitu. Nah, selain itu juga ya tadi, apa, selain menjadi guru, Mhm. juga ya bisa kita menjadi seorang pendakwah gitu ya, mungkin seperti ini Iya. bisa mengisi kajian gitu. Benar. Ada kajian ketika sudah, pulang ke rumah mungkin punya kajian ibu-ibu gitu. Saya kira itu prospek yang sangat, luas ya bagi prodi ilmu Al-Qur'an gitu. Apalagi dibutuhin kayaknya di sekarang tuh sosok gitu yang apa ya, daiyahnya tuh, bener-bener hadir gitu. Jadi Mhm, kayaknya untuk, prodi IAT sendiri kayaknya bener-bener mendukung gitu ya buat mhm, lulusan itu. Dan kalau misalkan tadi di segmen pertama kan udah dibahas ada mata kuliah pendukung gitu ya, mhm. dan kira-kira
Program mendukung mahasiswa IAT di luar kelas itu seperti apa sih? Mmm. Jadi mahasiswa itu kan, dia, agent of change ya, Iya. agen perubahan yang mana secara pembelajaran ya tidak cukup di kelas gitu. Mhm. Pasti mereka membutuhkan, pembelajaran di luar kelas, pengalaman, apalagi biasanya ya mahasiswa itu, ya unik-unik lah, beda-beda gitu Iya. ya, minat dan bakatnya gitu. Nah, untuk di setiap, kampus itu biasanya ada UKM. Mmm. Nah, UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa ini ya diantaranya tadi mewadahi untuk, pendukung ya, program-program pendukung untuk bisa, melatih, mengasah skill mahasiswa kita, Mhm. gitu. Nah, di, Institut Ashifa itu kan ada beberapa UKM. Nah, kalau relevansi atau hubungannya dengan prodi IAT itu diantaranya adalah ada, UKM tilawah Mmm. Quran gitu. Jadi mahasiswa nanti belajar, selain membaca, selain menghafal juga ada, belajar irama atau kita kenal dengan murotal, Mhm. seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada qiraatul kutub. Nah, Mmm. mungkin itu, akan lebih, memantapkan lagi ya untuk Iya. bahasanya, Mhm. program bahasanya gitu. Jadi kita sangat-sangat mendukung sekali bagi mahasiswa itu agar mereka mau belajar bahasa Arab itu, bagaimana bahasa Arab itu bisa menyenangkan gitu. Iya. Jadi ada UKM. Nah, selain itu juga ya mungkin broadcast ya, ada Iya, UKM bener. broadcast yang itu untuk melatih skill kecakapan mahasiswa, bisa pede tampil di depan umum Iya. gitu. Ada yang juga mungkin punya suara bagus, ada nasyid gitu, Mmm. dan ada olahraga yang lainnya gitu. Nah, ini untuk mendukung tadi, sesuatu yang memang tidak disampaikan di dalam kelas gitu. Karena kan keterbatasan juga ya, di Iya. kelas itu tidak, full gitu, apalagi hanya beberapa hari saja Mhm. mereka kuliah. Jadi untuk selebihnya, untuk pendukung dan untuk penguatan keterampilannya itu dilakukan di luar kelas. Ya tadi diantaranya adalah di UKM-UKM dan ada juga, organisasi gitu. Mmm. Jadi ada organisasi mahasiswa yang mana, itu untuk menaungi ya tadi mahasiswa-mahasiswa yang senang Iya. organisasi gitu. Mhm. Karena saya kira untuk mahasiswa yang, dia sudah aktif ketika di kampus dan aktif organisasi, itu biasanya sudah banyak relasi, Mhm. kenalan ataupun, kerjasama gitu ya, yang nanti tentu akan membantu dia untuk, setelah lulusnya mungkin banyak kenalan itu Iya. bisa bermanfaat, Mhm. seperti itu. Berarti, buat ya karena emang, apa ya, kuliah itu kan bukan cuma sekedar duduk terus mendengarkan gitu ya, pasti Mhm, juga, mereka sendiri punya apa sih, ya punya apa ya, style-nya sendiri gitu mhm. kan buat belajar. Nah, kira-kira ada nggak tantangan, apa ya, dalam prodi IAT ini sendiri gitu? Tantangannya, yang pertama itu adalah, ya tentu kita diawali dengan ya tadi, mindset ya. Iya. Mindset bahwa, jangan, punya penilaian prodi IAT itu prodi yang Serem. serem, prodi yang serem, prodi yang, wah kayaknya, eee, pasti kajiannya Quran terus ya Iya, gitu, tidak ada kajian yang lain gitu ya. monoton gitu. Ya monoton, kemudian tafsir terus gitu. Padahal ya tadi ketika kita sudah setiap prodi itu punya, kekhasan tersendiri, Mhm. nah maka, eee, ya mungkin penilaian kita seseram apapun prodinya Iya. gitu, itu tentu akan kita bisa lalui. Jadi jalani aja sebenarnya ya Mhm. gitu. Nah, biasanya tantangan yang sering, disampaikan ya atau dikeluhkan oleh mahasiswa itu ya tadi, karena memang, karena,
kemampuan bahasa Iya. mungkin ya yang menjadi kendala, sehingga akhirnya, mahasiswa itu takut untuk, mengkaji tafsir gitu, apalagi yang Iya. berbahasa Arab gitu. Padahal kan sebenarnya tafsir yang kita kaji, yang kita sampaikan pun atau yang kita pelajari pun tidak semuanya berbahasa Arab gitu. Jadi mahasiswa prodiati itu jangan takut gitu, jangan takut karena tidak paham bahasa Arab gitu ya, tetapi ia juga kita berikan, kajian-kajian tafsir yang memang tadi keindonesiaan gitu, yang tentunya ini menjadi bekal juga kepada mahasiswa yang memang tadi, tidak tidak begitu mahir bahasa Arab gitu. Tapi dengan adanya, bahasa Arab yang diberikan secara intensif selama 6 semester, ya tentu saya sangat berharap sekali, bisa diikuti oleh mahasiswa gitu, Mhm. sehingga mahasiswa bisa, kemampuan bahasa Arabnya setidaknya untuk dasar memahami, kosakata-kosakata bahasa Arab di tafsir itu bisa difahami gitu. Yang kedua, yang ketiga ya, Yang yang ketiga, ketiga iya. itu, ya biasanya ya karena ada hafalan Mhm. gitu. Basic-nya memang karena Al-Qur'an sendiri ya tentu kita, minimal tidak 30 juz tapi ada, hafalan yang kita targetkan tadi kan Mhm. sudah disampaikan 10 juz ya itu. Makanya kenapa diberikannya tidak langsung mahasiswa itu harus menghafal 10 juz Iya. gitu. Jadi kita berikannya bertahap. Artinya secara mata kuliahnya untuk target hafalannya itu setiap semester gitu. Nah itu sebenarnya untuk tadi, agar mahasiswa itu tidak kaget gitu ya, punya hafalan langsung 10 10, juz iya. gitu, dalam jangka waktu yang, mungkin selama 3 tahun ya Mhm. ataupun selama 6 semester, seperti itu. Oke. Dan kira-kira apa ya, perubahan apa sih yang paling kerasa di mahasiswa setelah belajar di IAT gitu? Perubahannya biasanya, kalau terlihat ya tadi ya, mungkin dari cara berpikir Iya. mereka gitu ya, kemudian dari, cara menyikapi sebuah Masalah. masalah, seperti itu. Kemudian ada isu-isu seperti halnya, ada mungkin sekarang itu ada bullying ya, Mhm. atau, sekarang kan lagi maraknya kesehatan mental Iya, ya. bener bener. Gitu. Nah, biasanya ya tadi karena sudah diajarkan, tafsir tematik, Mhm. ya diharapkan, mahasiswa itu bisa mengembalikan atau bisa melihat bagaimana perspektif Al-Qur'annya, gitu. Jadi Al-Qur'an itu tadi lagi-lagi bukan berbicara tentang ibadah kan, Ibadah, iya. gitu, tapi segala aspek, kehidupan itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Tapi Mhm. mau tidak kita mengembalikan atau kita mau, mengkaji Al-Qur'an itu, Iya, gitu. bener sekali. Dan mungkin nih buat sahabat Alsifa yang lagi dengerin gitu ya, yang lagi galau milih jurusan, kayak milih jurusan itu kayak lagi milih jalan hidup gitu ya. Kira-kira ada nggak nih pesan dari, Bunda sendiri buat para calon mahasiswa gitu? Oke, eee, kalau memilih kampus, Mhm. memilih jurusan, itu kan sebuah keputusan yang besar ya, Iya, kayak tadi bener. memilih jalan hidup Heeh. ya, gitu. Makanya untuk yang, untuk yang sedang mencari prodi Mhm. atau mencari jurusan ya, mencari jurusan itu tentu harus berdasarkan, pemikiran ataupun, keputusan yang sangat matang, Mhm. gitu. Jadi sudah bisa melihat. Makanya dikenali dulu prodinya nih Iya, gitu. bener. Dia, dipahami dulu kira-kira prodi ini mungkin bisa dilihat dari kurikulumnya gitu Mhm. ya, dari prospek kerja ke depannya seperti apa, sehingga kita tidak salah memilih untuk, mau ambil jurusan apa. Iya. Tapi kalau memang, masih ragu ya, sebenarnya prodi ilmu Al-Qur'an itu bukan hanya tadi belajar Al-Qur'an saja, Iya. bukan hanya belajar tafsir saja, tetapi kita juga dibekali dengan, mata kuliah ataupun keahlian lainnya, seperti tadi kan kewirausahaan, kemudian manajemen ya, lembaga Mhm. pendidikannya gitu, kemudian ilmu dakwahnya. Nah itu, saya kira bisa, bukan memotong, bisa,
menghilangkan Rasa ragu rasa gitu. ragu Iya. dari prodi ilmu Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya secara prospeknya punya peluang yang sangat besar. Yang pasti adalah mahasiswa atau calon mahasiswanya mau atau tidak belajar, berkembang bersama Iya, gitu di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. betul. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa banget ya Sahabat Elsifa obrolan kita hari ini. Jadi semoga bisa membuka wawasan Sahabat Elsifa nih ya tentang prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di Institut Ashifa. Khususnya yang lagi nyari arah nih buat masa depan gitu ya. Karena ternyata belajar Al-Quran itu kan bukan cuma buat ibadah gitu ya, tapi juga memahami kehidupan kita lebih luas lagi gitu ya. Nah juga terima kasih banyak ya buat Bunda Ella Sama-sama. yang udah berbagi waktunya hari ini gitu. Sama-sama. Ya, jadi buat sahabat Elsifa juga, jangan lupa buat terus dengerin program-program inspiratif lainnya ya, hanya di 100,2 Elsifa FM. Dan saya Akila Rahma pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.